Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wianda Safitri dengan NPM 2457051007. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang konversi bilangan desimal ke biner yang merupakan salah satu studi kasus mata kuliah teori bahasa dan automata. Pembahasan ini itu tidak hanya melihat hasil perhitungannya, tapi juga bagaimana proses konversi tersebut dapat dimodelkan menggunakan mesin Turing. Kita masuk ke dalam latar belakangnya. Di sini konversi bilangan desimal ke biner itu merupakan proses mengubah bilangan berbasis 10 menjadi bilangan berbasis 2 yang hanya terdiri dari angka 0 dan juga 1. Proses ini itu sangat penting dalam sistem komputer karena komputer itu bekerja menggunakan sistem bilangan biner. Nah, dalam mata kuliah teori bahasa dan automata ini, konversi desimal ke biner itu tidak hanya dipandang sebagai proses matematika, tetapi sebagai sebuah proses dari komputasi itu sendiri. Di mana artinya itu, proses ini tuh dapat dimodelkan menggunakan sebuah mesin ataupun automata. Nah, di sini kita menggunakan mesin Turing untuk menyelesaikan sebuah studi kasus, bukan menggunakan DFA ataupun PDA. Nah, kenapa demikian? Karena kalau untuk DFA sendiri, DFA itu tidak memiliki memori. DFA itu hanya dapat berpindah antar state aja, tapi dia nggak bisa menyimpannya gitu. Dia tidak bisa menyimpan informasi tambahan, sehingga kita menggunakan yang namanya mesin Turing. Selain itu juga, karena kan konversi desimal ke biner itu membutuhkan yang namanya penyimpanan kan, penyimpanan sisa pembagian tersebut. Jadi kita tidak benar-benar menggunakan DFA untuk menyelesaikan studi kasus ini. Terus kenapa tidak menggunakan PDA? Padahal kan PDA tuh punya memori ya. Memang PDA tuh memiliki memori, memorinya itu berupa stuck. Namun memori tersebut itu masih terbatas. Oleh karena itu, kita memutuskan untuk menyelesaikan studi kasus ini dengan mesin Turing, di mana mesin Turing itu memiliki tab sebagai memori yang tidak terbatas gitu. Dan juga kan dengan adanya memori tersebut, mesin Turing ini mampu menyimpan hasil sementara dan mensimulasikan proses pembagian secara bertahap atau secara beruntun atau berlangkah-langkah gitu. Nah, sebelum kita masuk ke ide algoritma, sebenarnya perbedaan dari mesin Turing dan juga matematika itu apa? Kalau secara matematis, proses konversi ini tuh hanya berfokus pada hasil perhitungan. Itu kalau matematika. Tapi kalau di dalam teori bahasa dan juga otomata, yang diperhatikan tuh bukan hanya hasilnya saja, melainkan bagaimana proses tersebut itu dilakukan oleh sebuah mesin. Mesin Turing itu tidak mengubah algoritma, tetapi dia memodelkan algoritma tersebut supaya bisa menyelesaikan suatu studi kasus. Jadi dia memodelkan algoritmanya melalui step, step, dan juga transisi gitu. Kemudian kita masuk ke dalam ide algoritma itu tersendiri. Jadi, algoritma konversi desimal ke biner itu dilakukan dengan beberapa tahapan atau langkah-langkah. Yang pertama, bilangan dibagi dengan dua. Yang kedua, sisa pembagian dicatat. Yang ketiga, proses diulang hingga hasil tersebut, hasil pembagiannya itu bernilai nol. Maka itu akan dihentikan. Lalu setelah kita mendapatkan hasilnya, cara membaca hasilnya adalah dari bawah ke atas. Maka dari situ kita mendapatkan hasil biner. Nah, kenapa harus dari bawah ke atas? Karena dalam mesin Turing, sisa pembagian pertama itu mempresentasikan bit dengan bobot yang paling kecil. Sehingga mesin itu menyimpan sisa tersebut terlebih dahulu pada tab yang ada di dalam mesin Turing tersebut. Makanya kita harus bacanya itu dalam urutan yang terbalik. Nah, sebagai contoh, ini merupakan contoh studi kasusnya. Di sini akan dilakukan konversi bilangan desimal 13 menjadi bilangan biner menggunakan pendekatan mesin Turing. Ini merupakan solusinya. Di sini bilangan 13 dibagi dengan 2 menghasilkan 6 dengan sisa 1, kemudian 6 dibagi 2 menghasilkan 3 dengan sisa 0, 3 dibagi 2 menghasilkan 1 dengan sisa 1, dan 1 dibagi 2 menghasilkan 0 dengan sisa 1. Jika kita baca ya dari bawah ke atas, maka diperoleh hasil binarnya adalah 1101. Maka tabel ini itu mempresentasikan simulasi langkah-langkah yang dilakukan oleh mesin Turing.
di mana dia melakukannya melalui transit state dan juga manipulasi tab. Selanjutnya kita masuk ke model mesin Turing, di mana model mesin Turing ini setiap state-nya itu mempresentasikan tahapan proses, di mana state awalnya itu membaca input pada tab, kemudian state berikutnya itu dia mensimulasikan pembagian dengan dua, state selanjutnya itu menentukan dan menyimpan sisa, dan saat mesin itu berhenti, hasil pembagian itu bernilai nol. Nah, berarti dapat disimpulkan ya bahwa konversi bilangan desimal ke biner itu membutuhkan yang namanya memori untuk menyimpan hasil sementara tersebut. Nah, dengan begini kita memutuskan untuk menggunakan mesin Turing untuk model automata yang paling sesuai untuk memodelkan proses konversi tersebut. Oleh karena itu, konversi desimal ke biner itu relevan dibahas menggunakan mesin Turing dalam teori bahasa dan juga automata. Sekian penjelasan saya mengenai konversi bilangan desimal ke biner menggunakan mesin Turing. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf jika ada salah kata atau salah informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.